desa. Mana orangnya nih? Saya mau kirim ke Lombok. Jadi mau mulai kapan nih tugasnya? Ya, tapi sebelum kita mulai, konsumsinya mana dulu nih? Baru juga nyampe. Iya kan udah makan siang ya? Iya, belum makan siang, gua tahu aja lu. Jadi gimana nih? Ya bahannya habis. Kalian beli dong. Ya, kalau aja kami yang beli. Kalian dong sama Iya, masa kami? Ya udah deh, mana bahan-bahannya? Nih, udah dicatat. Pasar Gaung merupakan satu-satunya pasar yang masih berkembang di Kelurahan Gates Nan 20 yang berdiri pada tahun 1978. Awal masuknya pendatang ke wilayah Gaung umumnya berasal dari daerah pesisir selatan yang akhirnya menetap dan tinggal di Gaung. Semakin pesatnya para pendatang dan aktivitas masyarakat yang dominan nelayan menyebabkan masyarakat terdorong untuk menjual ikan yang mulanya hanya berada di pesisir pantai Teluk Bayur dan akhirnya menyebar hingga ke pinggiran jalan Padang Painan. Selain itu, para pedagang tidak hanya menjual hasil perikanan, tetapi di sana juga menjual hasil pertanian yang berasal di daerah Solwa, pesisir dan daerah lainnya yang menjual hasil ladang dan Pasar yang berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Begalung di bagian utara, Teluk Bayur di bagian selatan, Kecamatan Padang Selatan di bagian barat, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung di bagian timur ini memiliki panjang wilayah sepanjang 850 meter. Berada di posisi dekat dengan pemukiman warga dan mudah dijangkau membuat Pasar Gaung ini berada di daerah yang strategis. Selain itu, pasar ini tentunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usahanya sendiri. Tidak hanya dampak positif yang diberikan, tetapi juga ada dampak negatif seperti pencemaran udara karena bau tidak sedap dari sumber perikanan dan peternakan yang diperjualbelikan, serta banyaknya limbah yang dibuang sembarangan. Pasar Gaung sendiri mengalami revolusi sebanyak 2 kali di mana terjadi pembangunan pasar dan 4 kali berganti pengurus pasar. Pasar Gaung mengalami banyak peningkatan baik dari segi pedagang maupun pengunjung, sehingga pasar ini semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat dan awak kapal dari berbagai tempat. Pasar begitu juga dengan agamanya, tidak hanya beragama Islam tapi juga ada agama lainnya seperti Katolik dan Kristen. Meskipun beragam suku dan agama, Pasar Gaung tetap menjunjung tinggi toleransi, seperti yang tertera pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Wala antum abiduna ma a'bud. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, dan untukkulah agamaku. Di Pasar Gaung ini juga terdapat berbagai potensi sumber daya alam yang terbagi berdasarkan sifat kelestarian, yaitu SDA dapat diperbarui, di mana sumber daya alam yang ada di pasar ini merupakan sesuatu yang bisa terus diperbarui dan tidak akan habis ketersediaannya. Sedangkan berdasarkan jenisnya, termasuk ke dalam SDA hayati, di mana terdapat banyak sayuran dan perikanan di pasar tersebut. Dan berdasarkan pemanfaatannya, pasar ini memiliki potensi sumber daya energi dan sumber daya ruang. Oh, jadi ini nih Pasar Gaung itu. Iya nih, di Pasar Gaung, luas banget ya. Kira-kira berapa sih kepanjangan Pasar Gaung ini? 750 meter lah. Kalau menurut Google nih ya, Nah, kalau nggak salah itu 850 meter. nah, iya tempat yang kita cari nih. Nah ini nih. Dari tadi juga lu malah tempat ikan lu. Bu, mau belanja bu? Ya silakan, ada yang bisa dibantu. Beras 1 gentang bu. Ada, pokoknya Yang paling sok kan bu? bagus. Iya yang paling bagus. Yang paling bagus. 1 gentang aja. Iya 1 gentang aja. Cabai 1 kilo, 1 kilogram ada bu? Ada. Ya boleh juga bu, 1 kilo itu berapaannya bu? 45.000. 45.000. Telur 1 papannya bu? 47. 47.000.
Sama kacang hijaunya sekilo. Kacang hijaunya sekilo. Kacang hijau ini 24.000. Oke Bu, 24.000. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu kenapa ya harga barang-barang ini naik semua ya? Iya. Kayak beras itu sekarang melonjak kan karena banyaknya para petani yang gagal panen. Jadi barang semua pada naik. Produksinya kurang kan, tambah lagi cuaca yang buruk, penghujan, terus belum tambah BBM yang naik. Itulah dampaknya sekarang penjualan ibu agak sepi gitu. Jadi Ibu naikin harga modal ya Bu? Iya, menambah jadinya modal. Oh. Harganya naik loh. Iya, boleh. Beneran? Naik banget. Iya, sama bagus terus. Hitung yuk. Ya. Ya. Jadi inflasi yang terjadi di Pasar Gaung inflasi sedang nggak? Kok bisa inflasi sedang, Mas? Ya tuh kok bisa inflasi sedang? Kan laju inflasinya ini hasilnya kan 13,48%. Dan itu termasuk dalam inflasi sedang. Oh, gitu ya. Oh gitu, berarti SDA yang ada di Pasar Gaung itu mengalami inflasi kategori sedang ya? Ya bener. Tunggu dulu deh. Ini kok kita malah bahas sosio deh? Tahu nih katanya mau ngerjain tugas sosio, lah ini malah jadi bahas ekonomi. Itu. Ya udah, yuk lah kita bikin sosial. Nah, kita cari pengertian jenis sama faktor penyebab kemiskinan nih. Mau dari apa dulu? Kita cari pengertiannya dulu gak sih? Oke. Nah, apa nih? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu udah tuh. Tinggal sekarang kita cari faktor-faktor terbentuknya kemiskinan. Nah, dapat nih. Ini ada faktor geografis, ekonomi, sama sosial. Bentar, ngomong-ngomong kenaikan harga yang ada di Pasar Gaung tadi juga bisa menyebabkan kemiskinan tahu. Masyarakat kan terpaksa beli barang yang harganya lumayan tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Terus kayak pengeluaran mereka jadinya lebih besar daripada pemasukan. Jadi kayak perekonomian itu makin lama makin berkurang gitu ya, merosot. Ya juga ya. Dan itu termasuk jenis kemiskinan relatif, di mana kemiskinan tersebut dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapat satu dengan tingkat pendapat lainnya. Lah, Aku nih. Masa kata-kata kelas ada tugas yang harus dikumpulin sih? Lu. ada tugas baru. Enggak deh. Oh, ini yang PKN minggu lalu. Oh iya. Dimatiin. Astaga, baru juga selesai. Pertanyaannya yang pertama itu sebutkan pengertian dari pelanggaran HAM. Udah, sini cari di Google ya. Sebutkan pengertian dari pelanggaran HAM. Nah, apa nih? Pelanggaran HAM itu suatu perbuatan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan membatasi hak-hak asasi manusia milik. Apa faktor penyebab dari pelanggaran HAM? Aku cari dulu ya. Nah, ketemu nih faktor internal. Karena adanya faktor pribadi, yaitu sesuatu yang berasal dari dalam diri setiap manusia. Dan nih, soalnya lagi kalau faktor eksternalnya, karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu bagian faktor eksternalnya ya. Di mana suatu pelanggaran HAM tersebut terjadi karena dipicu oleh ketidakadilan yang diterima di masyarakat. Dan pencuri termasuk pelanggaran HAM dengan disebabkan faktor eksternal karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi akibat pandemi. Itu ya, ternyata tugas-tugas kita yang selama ini dari sosio dan yang lain-lain banyak juga sangkut pautnya dengan Pasar Gaung ya. Iya. Ngomong-ngomong tugasnya udah selesai nih. Mantap.